Beginilah suasana perjalanan saya berangkat kerja di Jerman. Pagi ini cuacanya cerah dan jalanan juga masih cukup sepi. Perjalanannya dimulai dari kawasan tempat saya tinggal. Di dekat sini sudah tersedia halte bus, jadi sebenarnya akses menuju transportasi umum cukuplah mudah. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, saya harus berjalan kaki terlebih dahulu melewati kawasan perumahan. Salah satu hal yang paling saya suka dari suasana pagi di sini adalah lingkungannya yang terasa tenang. Di sepanjang jalan, ada banyak pohon besar dan pagar tanaman yang tertata cukup rapi. Trotoarnya juga tersedia hampir di sepanjang jalan. Jadi, meskipun tidak membawa kendaraan pribadi, kita masih bisa berjalan kaki dengan cukup nyaman. Kalau diperhatikan, kendaraan yang lewat juga tidak terlalu banyak. Suasananya benar-benar berbeda dengan jam berangkat kerja di kota-kota besar di Indonesia yang biasanya sudah ramai sejak pagi. Buat saya, berjalan kaki seperti ini sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Lumayan untuk olahraga ringan sebelum mulai bekerja. Sekarang, saya mulai keluar dari kawasan perumahan dan sampai di jalan yang lebih besar. Di sini, jalurnya sudah terbagi dengan cukup jelas. Ada jalan untuk kendaraan, trotoar untuk pejalan kaki, dan di beberapa bagian tersedia jalur khusus sepeda. Karena banyak orang menggunakan sepeda sebagai kendaraan sehari-hari, kita harus selalu memperhatikan marka jalannya ya. Jangan sampai tanpa sadar berjalan di jalur sepeda karena pesepeda di sini terkadang melaju cukup cepat. Walaupun berada di pinggir jalan utama, suasananya tetap terlihat hijau karena masih ada banyak pohon dan tanaman di sekitarnya. Udara pagi yang sejuk ditambah jalanan yang teduh membuat perjalanan ke tempat kerja terasa cukup santai. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya saya sampai di persimpangan yang lebih besar. Dari sini, suasananya mulai sedikit lebih ramai. Terlihat bangunan pertokoan dan kendaraan yang melintas dari beberapa arah. Inilah salah satu gambaran sederhana kehidupan sehari-hari di Jerman. Tidak selalu tentang tempat wisata atau bangunan terkenal, tetapi juga tentang rutinitas biasa seperti berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum untuk berangkat kerja. Setelah berjalan kaki beberapa menit, akhirnya saya sampai di stasiun AKN Eidelstedt Centrum. Stasiunnya tidak terlalu besar dan bentuknya juga cukup sederhana. Namun, dari sini saya bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kereta. Beginilah salah satu keuntungan tinggal di Hamburg. Walaupun rumah tidak berada tepat di pusat kota, akses transportasi umum masih cukup mudah untuk dijangkau. Untuk sampai ke stasiun ini, saya hanya perlu berjalan kaki dari rumah sekitar 7 menit. Jadi, untuk berangkat kerja sehari-hari, saya tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Sekarang, saya tinggal menunggu keretanya datang. Kalau keretanya tepat waktu dan tidak ada gangguan, perjalanan menuju kantor biasanya cukup nyaman. Di stasiun ini juga tersedia lift untuk memudahkan penyandang disabilitas. Selain itu, ibu hamil, lansia, serta orang tua yang membawa kereta bayi juga bisa menggunakan lift ini. Jadi, mereka tetap dapat berpindah peron dengan lebih aman dan nyaman. Terdapat papan petunjuk arah. Di sini terlihat jalan yang dituju jika berbelok ke kanan atau ke kiri. Untuk menuju halte bus dan pangkalan taksi, kita harus mengambil ke arah kanan. Di stasiun ini juga tersedia kotak layanan SOS dan informasi yang dilengkapi dengan tombol bicara serta kamera. Kita bisa menggunakannya untuk menanyakan keterlambatan kereta atau meminta bantuan ketika berada dalam situasi berbahaya. Nah, ini dia kereta AKN yang akan saya naiki. Tampilannya memang terlihat agak klasik atau old school, berbeda dari kebanyakan kereta perkotaan modern. Kereta ini masih menggunakan mesin diesel. Sekarang, saya sudah berada di dalam kereta AKN dan perjalanan menuju kantor pun dilanjutkan.
Salah satu bagian yang paling saya nikmati selama perjalanan adalah melihat pemandangan dari balik jendela kereta. Setelah meninggalkan kawasan stasiun, kereta mulai melewati berbagai pemukiman. Rumah-rumah di sekitar sini umumnya tidak terlalu tinggi, dan lingkungannya pun terlihat cukup tenang. Semakin jauh dari perjalanan, pemandangannya mulai berubah. Bangunan dan kawasan perumahan perlahan berkurang, kemudian berganti menjadi hamparan lahan pertanian yang luas. Di sepanjang perjalanan, pemandangan yang paling banyak terlihat adalah ladang jagung dan gandum. Tanamannya pun tumbuh berjejer dengan cukup rapi dan membentang sampai jauh. Jadi, meskipun saya tinggal dan bekerja di sekitar Hamburg, perjalanan sehari-hari saya tidak selalu dipenuhi gudang-gudang tinggi dan suasana kota yang padat. Justru, sebagian besar rute kereta ini melewati kawasan yang masih hijau dan terbuka. Selain ladang pertanian, kereta juga melewati beberapa kawasan hutan. Pohon-pohon yang tumbuh rapat di sisi rel membuat suasananya terasa sejuk dan tenang. Pemandangan inilah yang menemani perjalanan saya setiap kali berangkat kerja. Kadang terlihat kawasan perumahan, lalu berganti menjadi ladang jagung, ladang gandum, dan juga hutan. Perjalanan menggunakan kereta memang membutuhkan waktu, tetapi setidaknya saya bisa duduk dengan santai sambil menikmati pemandangan. Tidak perlu menyetir sendiri dan tidak harus menghadapi kemacetan di jalan. Bagi orang Indonesia yang membayangkan Jerman selalu dipenuhi kota besar, gedung modern, dan kawasan industri, ternyata masih banyak loh wilayah hijau dan lahan pertanian seperti ini. Bahkan di sepanjang rute yang digunakan orang-orang untuk berangkat kerja setiap hari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menikmati pemandangannya terlebih dahulu sebelum akhirnya tiba di stasiun tujuan. Setelah menempuh perjalanan dengan kereta, akhirnya saya tiba di stasiun Boningstedt. Dibandingkan dengan stasiun-stasiun di pusat Hamburg, stasiun ini tergolong kecil dan suasananya jauh lebih sepi. Penumpang yang turun di sini juga tidak terlalu banyak. Daerahnya memang berada cukup jauh dari keramaian kota. Tidak ada pusat perbelanjaan besar ataupun gedung-gedung tinggi di sekitar stasiun. Suasananya lebih mirip kawasan pinggir kota yang tenang. Setelah turun dari kereta, saya langsung berjalan menuju halte bus untuk melanjutkan perjalanan ke kantor. Satu hal yang cukup terasa dari stasiun ini adalah desain peronnya yang sangat terbuka. Saat musim panas dan matahari sedang terik, menunggu di sini terasa sangat panas. Begitu juga ketika musim dingin. Tidak tersedia ruang tunggu tertutup dengan pemanas untuk berlindung dari udara dingin. Jadi, sambil menunggu kereta atau bus, kita harus mengenakan pakaian musim dingin yang benar-benar hangat. Karena lokasinya sepi dan terbuka seperti ini, suasananya memang terasa tenang. Namun, ketika cuaca sedang ekstrim atau harus menunggu cukup lama, kondisinya bisa menjadi sangat tidak nyaman. Ini adalah papan jadwal bus nomor 295 dengan tujuan Garstedt. Cara membacanya cukup mudah. Angka di sebelah kiri menunjukkan jam, sedangkan angka di sebelahnya menunjukkan menit keberangkatan. Jadwalnya dibedakan berdasarkan warna. Biru untuk Senin sampai Jumat, kuning untuk hari Sabtu, serta warna merah untuk hari Minggu dan hari libur.
Di sebelah kanan juga tercantum rute serta halte-halte yang dilewati. Jadi, kita bisa memperkirakan kapan bus datang dan berapa lama perjalanan menuju sebuah halte. Setelah turun dari kereta, perjalanan saya lanjutkan dengan bus. Bus seperti ini mampu mengangkut cukup banyak penumpang. Tersedia sekitar 30 kursi, ditambah area untuk penumpang berdiri dan 2 kursi roda. Sementara itu, bus gandeng yang biasa digunakan pada rute ramai dapat membawa sekitar 150 orang. Transportasi umum Jerman memang dikenal bagus, tetapi bukan berarti selalu tepat waktu. Bus cukup sering terlambat karena harus berbagi jalan dengan kendaraan lain. Kemacetan, perbaikan jalan, kecelakaan, atau banyaknya penumpang yang naik dan turun bisa membuat jadwalnya mundur. Hal menarik lainnya, banyak pengemudi bus yang saya temui berasal dari luar Jerman, karena negara ini sedang kekurangan pengemudi. Perusahaan transportasi juga memperkerjakan banyak pendatang yang telah memiliki izin dan kualifikasi yang diperlukan. Di dalam bus, tersedia area luas untuk pengguna kursi roda maupun orang tua yang membawa kereta bayi. Untuk turun, kita cukup menekan tombol, lalu bus akan berhenti di halte berikutnya. Setelah menempuh perjalanan dengan bus, akhirnya saya sampai di Herald Center, salah satu pusat perbelanjaan di Norderstedt. Halte di sini jauh lebih besar dan ramai dibandingkan halte sebelumnya. Ada beberapa jalur pemberhentian dengan banyak bus yang datang dan berangkat menuju berbagai wilayah di sekitar Norderstedt dan Hamburg. Tempat ini menjadi salah satu titik utama untuk berganti kendaraan. Jadi, banyaknya penumpang turun di sini untuk melanjutkan perjalanan dengan bus lain atau transportasi umum berikutnya. Lokasinya juga cukup strategis, karena berada tepat di sebelah pusat perbelanjaan. Di dalam Herald Center terdapat berbagai toko, supermarket, tempat makan, serta kebutuhan sehari-hari. Jadi, orang-orang yang sedang menunggu bus bisa sekalian berbelanja atau mencari makanan. Namun, saya tidak akan masuk ke pusat perbelanjaan karena masih harus melanjutkan perjalanan menuju kantor. Dari sini, saya harus berganti bus sekali lagi. Beginilah perjalanan kerja saya setiap hari. Jalan kaki, naik kereta, bergantian bus sampai akhirnya tiba di tempat tujuan. Bus berikutnya akhirnya datang. Kendaraan seperti ini disebut midibus. Ukurannya berada di antara minibus dan bus kota biasa. Bus yang digunakan di rute ini sengaja tidak terlalu besar, karena jumlah penumpangnya juga tidak sebanyak di pusat kota. Selain itu, rutenya melewati kawasan pemukiman dengan beberapa jalan yang lebih sempit. Menggunakan bus besar tentu kurang efisien, baik dari segi bahan bakar maupun ruang di jalan. Walaupun ukurannya kecil, bagian dalamnya tetap seperti bus pada umumnya. Ada layar informasi, tombol berhenti, serta ruang untuk penumpang yang sedang berdiri. Hanya saja, jumlah kursinya tidak sebanyak bus yang saya naiki sebelumnya. Setelah meninggalkan Herald Center, suasana di luar kembali berubah. Bus mulai melewati kawasan perumahan yang tenang. Rumah-rumah di sini kebanyakan memiliki halaman kecil dengan pepohonan di sekitarnya. Dalam perjalanan, bus juga melewati beberapa sekolah. Pada jam masuk ataupun pulang sekolah, rute ini biasanya digunakan oleh para pelajar. Mungkin itu juga salah satu alasan mengapa jalur bus tetap tersedia, meskipun daerahnya tidak terlalu ramai. Semakin jauh dari pusat Norderstedt, jalanan menjadi semakin sepi. Kendaraan yang melintasi hanya sedikit, dan hampir tidak terlihat orang berjalan kaki. Pemandangannya pun berganti antara rumah-rumah penduduk, sekolah, pepohonan, hingga lahan pertanian yang cukup luas. Suasananya benar-benar berbeda dibandingkan dengan kawasan pusat kota Hamburg. Midibus seperti ini cocok untuk menghubungkan pemukiman kecil dengan halte utama. Jadi, warga yang tinggal jauh dari pusat keramaian tetap memiliki akses menuju transportasi umum. Akhirnya, saya sampai di halte. Ini adalah halte terakhir dalam perjalanan saya menggunakan transportasi umum. Namun, saya belum langsung sampai di kantor. Dari halte ini, saya masih harus berjalan sekitar 1,2 km. Setelah turun dari bus, suasananya langsung terasa sepi. Tidak banyak pejalan kaki maupun kendaraan yang lewat. Di sepanjang jalan, hanya terlihat beberapa rumah, bangunan usaha, dan juga lahan terbuka. Trotoarnya cukup lebar, dan tersedia jalur khusus sepeda. Jadi, meskipun harus berjalan cukup jauh, perjalanannya tetap terasa nyaman dan aman.
Perjalanan dari halte menuju kantor biasanya memakan waktu sekitar 15 menit, tergantung kecepatan kaki kita berjalan. Jadi, meskipun tadi sudah berganti kereta dan bus beberapa kali, saya masih mendapatkan tambahan olahraga pagi sejauh 1,2 km sebelum mulai bekerja. Di sisi jalan terdapat tempat penjualan karavan atau rumah berjalan. Kendaraan seperti ini cukup populer di Jerman, terutama untuk liburan dan berkemah saat musim panas. Tidak jauh dari sana, pemandangan berubah menjadi ladang jagung yang luas. Di seberangnya, bahkan masih ada lahan terbuka dengan beberapa ekor kuda. Suasana seperti ini mungkin tidak terlihat di kawasan tempat saya bekerja. Namun, memang beginilah kondisi daerah pinggiran Norderstedt. Tenang, tidak terlalu padat, dan masih banyak memiliki lahan hijau. Sekarang, saya berada pada bagian paling tenang dari perjalanan menuju kantor. Jalan ini tidak terlalu lebar dan kendaraan yang melintas juga sangat sedikit. Hampir tidak ada suara selain langkah kaki, burung, dan sesekali mobil yang lewat. Bagi saya, suasana di sini terasa sangat berbeda dengan perjalanan berangkat kerja di kota-kota besar Indonesia. Tidak ada kemacetan, suara klakson, pedagang, ataupun keramaian orang yang berangkat kerja. Di sisi kanan dan kiri jalan, tumbuh banyak pohon besar. Dahan-dahannya bertemu di bagian atas dan menutupi hampir seluruh jalan. Saat berjalan di bawahnya, rasanya seperti sedang melewati terowongan alami yang terbentuk dari pepohonan. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah daun, sehingga jalannya terasa lebih teduh meskipun saat itu sedang musim panas. Pemandangannya juga sangat indah dan menenangkan. Namun, karena tempatnya sangat sepi, suasananya juga bisa terasa sedikit menyeramkan kalau harus melewati sendirian pada malam hari. Di sepanjang jalan ini, tidak banyak terdapat rumah, toko, ataupun tempat makan. Jadi, tempat ini benar-benar hanya menjadi jalur penghubung menuju kawasan berikutnya. Berjalan kaki sejauh 1,2 km setiap pagi awalnya terasa cukup melelahkan. Namun, lama-kelamaan, saya mulai terbiasa dan justru menikmati suasananya. Setidaknya, sebelum duduk dan bekerja selama berjam-jam di kantor, saya sudah mendapatkan sedikit olahraga serta udara segar. Inilah bagian favorit saya dari perjalanan hari ini. Jalanan yang sunyi, udara pagi yang sejuk, dan pepohonan yang membentuk terowongan hijau alami. Sekarang, saya berada di area perkantoran yang didominasi oleh beragam industri. Suasananya mulai berubah. Di sekitar sini, tidak banyak rumah penduduk karena sebagian besar bangunannya digunakan oleh berbagai perusahaan dan juga bengkel. Ada perusahaan teknologi, pengolahan plastik, hingga usaha yang berhubungan dengan produksi industri. Bangunannya tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki area kerja dan gudang yang cukup luas. Kendaraan yang melintas pun kebanyakan mobil karyawan dan kendaraan operasional perusahaan. Walaupun merupakan kawasan industri, tempatnya tetap terlihat rapi dan tidak terlalu ramai. Hampir tidak ada toko ataupun restoran di sepanjang jalan ini. Dari sini, perjalanan menuju kantor tinggal beberapa menit lagi. Kantor tempat saya bekerja juga berada di dalam kawasan industri ini. Akhirnya, setelah berjalan kaki sekitar 1,2 km dari halte, saya tiba di kantor. Suasananya di sini masih cukup sepi dan belum banyak mobil yang terparkir. Sepertinya saya datang lebih awal dibandingkan sebagian besar rekan kerja yang lain. Kalau sudah lebih siang, tempat parkir ini biasanya mulai dipenuhi kendaraan para karyawan. Namun, pagi seperti ini, suasananya masih tenang dan aktivitas di sekitar kantor juga belum terlalu terlihat. Jadi, beginilah perjalanan saya berangkat kerja di Jerman. Dimulai dengan jalan kaki, naik kereta, ganti bus 2 kali, lalu jalan kaki lagi sampai ke kantor. Nah, inilah halaman depan kantor saya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam 20 menit, akhirnya saya sampai juga. Gimana? Teman-teman tertarik nggak kerja di luar negeri tapi tidak punya transportasi pribadi dan jalannya lama? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. See you later, bye!